Hai semuanya, selamat datang lagi di Yogurt Kaspara bersama aku, Neo Kaspara. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dan supaya channel ini semakin maju ke depan. Kali ini aku akan review film Indonesia judulnya Guru-Guru Gokil yang tayang di Netflix pada tanggal 17 Agustus 2020. Film ini disutradarai oleh Samaria Simanjuntak dan merupakan film debut Dian Sastro sebagai produser. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia, ada Gading Martin, Asri Welas, ada Dian Sastro, ada Faradina Mukti, ada Boris Bokir, dan Ibnu Jamil, juga masih banyak lagi. Guru-Guru Gokil bercerita tentang seorang laki-laki bernama Taat yang berambisi ingin sukses dan punya banyak uang, tapi ternyata pekerjaan yang dia lakukan tuh nggak ada yang berjalan lancar, sampai akhirnya dia terpaksa jadi guru pengganti di sekolah tempat bapaknya ngajar. Dan disinilah Taat justru terlibat dengan perampokan gaji guru yang membuat pandangan hidup dia tentang uang, pekerjaan itu berubah total. Guru-Guru Gokil salah satu film Indonesia yang aku tunggu-tunggu banget, karena emang udah lama banget nggak nonton film Indonesia, apalagi karena corona ini. Jadi aku cukup punya ekspektasi yang tinggi tentang film ini. Yang paling menarik dari film Guru-Guru Gokil pastinya sinematografinya, terutama color palette-nya. Kalian bakal dimanjakan banget sama warna-warna panas kayak merah, biru, kuning, terus dipadukan dengan warna-warna bumi gitu, didominasi warna coklat, terus juga ada warna dingin yaitu hijau. Dan di sini tuh kayak berbaur dengan sangat harmonis gitu warnanya. Terus atmosfer di film ini juga enak banget, yaitu warnanya kekuning-kuningan gitu, cocok banget sama set film ini yang berlatar kayak di pedalaman gitu ya, maksudnya di pedesaan, di persawahan, terus rumah-rumah yang sederhana di kampung gitu, terus juga sekolahnya yang udah kayak rusak di sana sini, pokoknya sederhana banget gitu, kelas ekonomi menengah ke bawah. Untuk shot-shotnya sendiri sebenarnya biasa aja sih, maksudnya nggak ada konsep-konsep yang unik gitu, tapi komposisinya tuh bagus-bagus gitu loh. Ya menurut aku emang artistiknya juara sih sama wardrobe-nya. Seragam-seragam muridnya, gurunya tuh kelihatan kalau emang udah berkali-kali dipakai gitu, nggak kelihatan baru. Tapi ya anehnya di film ini kayak seragamnya nggak ganti-ganti gitu, muridnya juga pakainya putih abu-abu terus, entah karena film ini cuman menceritakan pas hari Senin sama Selasa doang apa gimana, aku juga kurang paham sih kalau itu. Menurut aku sih bakal lebih bagus kalau misalnya lebih variatif ya, jadi bener-bener nyeritain keseharian gitu loh, kalau seragamnya bisa ganti-ganti, kadang pramuka, batik atau apa gitu. Jadi kan di sini diceritain gaji guru yang dirampok itu ada di dalam satu tas besar pecahan 50 ribuan. Isinya gaji seluruh guru di sekolah ditambah sama pesangon bapaknya Taat yang mau pensiun. Jumlahnya tuh pesangonnya 100 juta. Uang sebanyak itu ditenteng-tenteng sama Bu Rahayu dan Pak Gagah. Menurut aku tuh idenya nggak relevan guys, karena di film ini juga guru-gurunya itu melek teknologi gitu loh, HP-nya udah Android. Terus bahkan bapaknya si Taat yang mau pensiun aja dia sempat bahas tentang fake account sama murid-muridnya di kelas. Artinya kan mereka melek teknologi ya. Masa sih mereka nggak punya ATM atau M-Banking gitu, sehingga gaji gurunya tuh harus dibagiin secara cash dan ditempatin di tas segede itu kayak ceroboh banget gak sih untuk pemikiran para guru. Setahu aku, guru yang dibayar cash langsung oleh sekolah itu tuh guru honorer, sedangkan guru-guru pegawai negeri atau PNS mereka tuh kayak ditransfer langsung gitu sama pemerintah. Menurut aku film ini tuh kurang riset sih, karena banyak
logika yang kurang masuk di cerita itu sendiri gitu. Terus juga misalnya bahasa yang digunakan, kayak Pak Gagah kan bilang ke Taat kalau bapaknya Taat bakal dapet tunjangan pensiun sebesar 100 juta. Nah, biasanya tuh disebutnya bukan tunjangan tapi tabungan pensiun, dan yang dapat tabungan pensiun itu biasanya pegawai negeri. Nah, dan kalau pegawai negeri itu biasanya ditransfer langsung sama pemerintah ke rekeningnya dia, bukan dibawa sama pegawai TU dan ditenteng-tenteng di tas segede itu. Selain itu, background story dari para tokoh sendiri itu kurang digali dan kurang ditunjukkan kepada penonton. Jadi banyak hal yang rasanya tuh nggak masuk akal gitu. Yang pertama, Bu Nirmala yang diperankan sama Dian Sastro kan diceritakan orang yang kurang mampu, makanya dia kayak stres banget waktu gaji guru dirampok. Bahkan dia sampai jualan rengginan gitu. Dan di sini juga ada adegan pas rengginannya lupa diangkat, dia tuh kayak nangis gitu loh. Jadi sebegitu susahnya gitu hidup dia. Pas Nirmala, Pak Nelson sama Taat ini nyoba ngambil lagi uang yang dirampok itu dari Pak Le, Bu Nirmala tiba-tiba bisa nyetir mobil gitu. Padahal background story-nya dia orang nggak punya, terus dia kok bisa nyetir mobil sih? Jadi aneh karena tidak ditunjukkan background story yang memungkinkan seorang Bu Nirmala ini bisa nyetir mobil. Ada satu lagi yaitu continuity karakter para pemerannya gitu. Contohnya Bu Nirmala, dia kan diceritakan ibu hamil yang lagi susah fokus gitu. Tapi susah fokusnya itu cuman diceritain di satu adegan doang, sedangkan di adegan-adegan lain dia tuh cuman ya biasa aja, terus kadang malah karakter dia tuh terkesan oon gitu. Selain itu ada adegan Bu Rahayu ngebanting Asri Welas kan. Jadi dia kayak wanita yang perkasa banget gitu kesannya. Tapi di awal-awal film tuh nggak ditunjukin sama sekali kalau si Bu Rahayu ini kuat. Yang ditunjukin cuman dia tuh tegas dan galak aja gitu. Dengan durasi yang cukup panjang, menurut aku seharusnya bisa memasukkan adegan sederhana yang mungkin menguatkan karakter-karakter tokoh utama yang ada di sini. Judulnya kan guru-guru gokil ya, tapi sisi gurunya tuh menurut aku justru tidak terangkat gitu. Fokusnya malah ke kasus perampokan itu, jadi kayak film detektif malahan. Interaksi antara murid sama gurunya juga minim banget. Kehidupan sekolah tuh seolah-olah cuman jadi tempelan aja sih. Jadi judul guru-guru gokil jadi malah kurang pas gitu. Kan yang lihat tato si perampok itu cuman si Taat sama Pak Gagah. Terus Pak Taat sama Pak Gagah ini aja kesulitan buat gambar tato yang pernah mereka lihat. Kok bisa-bisanya murid di kelasnya Pak Taat ini bisa ngegambarin tato itu dengan benar cuman dengan lihat coret-coretannya Pak Gagah sama Pak Taat ini. Aku tahu sih sebenarnya adegan itu cuman untuk menunjukkan ke penonton bahwa Taat itu tersentuh dengan simpati para murid-muridnya ini gitu, sehingga hubungan emosionalnya Taat sama muridnya tuh terbangun. Tapi malah jadinya buru-buru dan nggak masuk gitu. Kalau aku baca-baca ya, gokil itu kan sebuah ungkapan untuk menanggapi sesuatu yang luar biasa atau yang wow banget gitu kan. Mungkin dimaksudkan dari keberanian guru-guru ini yang berani menghadapi perampok. Aneh lagi, kenapa sih mereka udah tahu pelakunya siapa, udah tahu uangnya disimpan di mana, kenapa nggak lapor polisi gitu loh. Di film ini nggak ditunjukkan alasan mereka nggak lapor polisi dan malah menghadapi itu sendiri. Jadinya malah aneh. Sedangkan di akhir-akhir film, Bu Rahayu justru nyuruh Bu Nirmala sama Pak Nelson untuk nelpon polisi gara-gara mereka lihat Pak Taat mau bawa kabur uang guru yang udah berhasil mereka selamatkan gitu. Lah kalau ngelihat Pak Taat aja terus lapor polisi, kenapa dari kemarin-kemarin udah tahu perampoknya siapa tapi nggak lapor gitu? Jadinya tuh kita bertanya-tanya dan jadi kurang masuk akal rasanya. Tapi scoring di film ini lumayan sih menurut aku, karena dia bener-bener membantu membangun suasana
di adegan-adegan film ini. Salah satunya tuh pas para guru lagi merancang rencana gitu untuk mengambil gaji guru lagi dari si Pak Le itu yang maling. Itu tuh kayak scoringnya membantu bikin apa ya, atmosfer filmnya tuh lebih hidup gitu. Kalau misalnya film ini dibikin komedi yang absurd sekalian kayak film-film Thailand atau mungkin film Indonesia yang judulnya Doa gitu, mungkin nggak akan bikin kita ngerasa aneh pas nontonnya dan mempertanyakan banyak logika cerita. Tapi karena film ini juga bukan film yang model seperti itu, jadinya kayak kurang aja gitu loh kalau misalnya risetnya tuh nggak tepat gitu. Tapi kalau teman-teman nanya film ini layak atau nggak ditonton, ya menurut aku layak-layak aja sih, karena cukup mengobati kangen kita ke film Indonesia. Selama masa pandemi ini kan film Indonesia banyak yang nggak bisa tayang di bioskop dan akhirnya pindah ke OTT kan. Ya lumayan sih bisa menghibur, terus juga secara visualnya enak ditonton. Minimal bisa menikmati aktingnya Gading Martin lagi lah setelah kemarin lihat dia jadi pemeran utama di Love for Sale 1. Oke, kayaknya sampai di sini dulu reviewnya. Untuk Yogurt Kaspara sendiri kasih nilai 6,5 karena film ini cukup seru buat ditonton, sinematografinya juga bagus, visualnya memanjakan mata. Cuman mungkin kurangnya di naratifnya aja sih. Sebenarnya cerita ini berpotensi untuk dikembangkan lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, like, tinggalkan komentar kalau kalian punya saran atau kritik. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Terima kasih banyak. Bye.